13届。 Hai para Sudaners, kumaha kabarna? Damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Sword of Jiang Ye yang rilis pada tahun 2018 untuk bagian yang ke-9. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Xiao yang sudah tidak menjabat menjadi jenderal kerajaan Tang lagi. Ia pun langsung didatangi oleh pendeta kuil siling yang ingin bekerja sama dengannya. Yang pada awalnya Xiao menolak kerjasama tersebut. Namun pendeta kuil siling itu mengatakan jika ia ingin Xiao membunuh Ningqi. Bahkan ia juga memberikan pil ajaib kepadanya. Dan pil itu dapat meningkatkan kekuatan kultivator seseorang menjadi tingkatan kelima. Yang mana hal tersebut kekuatannya setara dengan Junmo. Melihat kesempatan ini, Xiao pada akhirnya menyetujui kerjasama tersebut. Dan ia berniat memakan setengah pil ajaib itu. Sementara setengahnya lagi akan ia makan di saat melawan Ningqi nantinya. Di tempat lain, Long Qing pada akhirnya tiba di kuil biara di belakang gunung kuil siling. Ia pun bertemu dengan penjaga biara di sana dan dibawa masuk ke dalam kuil. Yang dimana tempat tersebut merupakan tempat latihan. Ia pun melihat banyak sekali kitab bela diri di sana. Lalu ia mengambil salah satu kitab tersebut. Yang seketika ia merasakan pusing di saat membuka kitab itu. Kemudian ia pun membuka buku yang berisikan nama-nama orang yang memiliki kekuatan kultivator di seluruh benua. Dan salah satunya ada nama Ningqi yang saat ini memiliki kekuatan kultivator tingkatan kedua. Sedangkan Long Qing masih tingkatan yang pertama. Maka dari itu ia pun bertekad akan mengalahkan Ningqi secepatnya. Di tempat lain, salah satu pria yang berasal dari sukumu mendatangi markas Xiao. Di sana pria tersebut ingin membunuh Xiao dikarenakan Xiao dianggap telah berkhianat terhadap sukumu, sehingga pertarungan pun terjadi di sana. Di tengah pertarungan, Xiao sempat kewalahan melawan pria tersebut. Namun dia dengan segera memakan setengah dari pil ajaib itu yang membuatnya menjadi kuat. Sehingga hanya dengan sekali pukul, pria dari sukumu itu pun langsung kalah. Kemudian Xiao pun menyuruh pria itu untuk pergi dari sana dikarenakan mereka berdua berasal dari sukumu. Xiao memintanya untuk tidak usah lagi mengganggu dirinya dikarenakan apa yang ia lakukan saat ini juga untuk masa depan sukumu nantinya. Di kuil siling, Bai Fei mendapatkan sebuah kertas dari sang master di perguruan Jiangye yang meminta Bai Fei untuk menyerahkan kertas bergambar pedang tersebut kepada Ningqi. Dan ia pun melihat isi dari kertas itu yang terdapat ilmu bela diri pedang. Namun tiba-tiba ia tak mampu untuk melihat apalagi mempelajarinya yang membuat dia pun langsung muntah darah. Sedangkan Ningqi saat ini yang sudah keluar dari goa tebing langsung diajak oleh sang kaisar ke sebuah tempat. Yang ternyata sang kaisar membawa Ningqi ke sebuah tempat milik Master Tao sebelumnya. Dan tempat itu merupakan perisai yang bisa menyelamatkan kerajaan Tang apabila terjadi sesuatu hal. Lalu sang kaisar pun meletakkan sebuah benda peninggalan Master Tao yang akan diberikan kepada Ningqi nantinya. Yang dimana tiba-tiba muncul sebuah peta dan itu merupakan peta kerajaan Tang. Yang selama ini kerajaan Tang dijaga oleh Master Tao melalui tempat tersebut. Semua kejadian di kerajaan Tang akan dengan mudah diketahui melalui ruangan itu. Bahkan Ningqi pun kemudian terkejut dikarenakan ia bisa berpindah tempat hanya melalui ruangan tersebut. Dan Ningqi bisa berpindah kemanapun yang ia sukai. Semuanya itu dibuat oleh Master Tao agar kerajaan Tang bisa selalu diawasi demi keamanan. Namun dikarenakan saat ini Master Tao sudah tiada, maka tugas selanjutnya akan diberikan kepada Ningqi. Dan itu pun atas permintaan Master Tao sebelum ia mati. Di saat itu, Ningqi tidak sengaja bertemu dengan Ratu Xiaotian. Dan di sana sang ratu mengetahui jika Ningqi ingin balas dendam dengan Xiao yang merupakan adik kandungnya. Di sana ia berusaha mengingatkan Ningqi jika kekuatan Xiao saat ini sudah berada di level kelima yang tak mungkin bagi Ningqi untuk mengalahkannya.
Setelah itu Ningki pun mendatangi gerbang ketiga Kerajaan Tang. Ia pun mengeluarkan jarum ajaibnya dan saat ini patung burung Phoenix tersebut telah patuh kepadanya. Dikarenakan bagaimanapun juga ia merupakan penerus dari Master Tao. Di tempat lain, Long King kembali mengunjungi kuil biara dengan membuka kitab peringkat orang-orang yang memiliki kekuatan kultivator. Betapa terkejutnya ia setelah melihat nama Ningki telah naik ke tingkatan ketiga, yang dimana Long King saat ini masih di tingkatan pertama. Ia pun merasa kesal dikarenakan saat ini kekuatannya dengan Ningki semakin lama semakin terlampau jauh. Dan di kuil biara, Long King saat ini telah mendapatkan hinaan dari orang-orang di sana dikarenakan status Long King saat ini yang menjadi pelayan. Setelah itu ia tanpa sengaja membuka sebuah kitab yang merupakan kitab kekuatan iblis. Ia pun terobsesi dengan kekuatan tersebut dan akan membacanya. Namun seketika serigala iblis keluar dari kitab tersebut yang membuatnya langsung pingsan di sana. Singkatnya ia pun terbangun dari pingsan dan langsung memberikan hormat kepada penjaga biara di sana. Penjaga biara yang bernama Yicheng merasa marah dikarenakan ia melihat Long King yang membuka kitab kekuatan iblis. Ia pun melarang Long King mempelajari ilmu tersebut dikarenakan ilmu itu dapat membunuh Long King sendiri. Namun di sana Long King memohon agar Yicheng mau membantunya untuk mendapatkan kekuatannya kembali. Namun Yicheng mengabaikannya dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Long King yang sedang mengambil air tiba-tiba tak sengaja menemukan sebuah goa. Ia pun masuk ke dalam untuk melihat. Namun di saat berada di dalam, ia pun terkejut dikarenakan melihat seorang kakek tua yang memiliki setengah badan. Yang ternyata kakek itu telah berada di sana selama bertahun-tahun dikarenakan ia telah menggunakan kekuatan sesat yang mengakibatkan kakek Wei Guang menghukumnya dengan memotong sebagian tubuhnya. Melihat kesempatan itu, Long King memohon di hadapannya agar kakek tua itu mau menjadikan ia muridnya. Namun ternyata kakek tua itu seketika mengatakan jika Long King orang yang tidak berguna dengan mencekiknya dan langsung melemparnya keluar. Setelah kejadian itu, Long King pun langsung dibawa oleh salah satu murid kuil biara dengan menunjukkan sebuah ruangan yang tersimpan banyak sekali obat-obatan. Dan Long King diminta untuk membersihkan ruangan tersebut. Di sana ia pun melihat banyak sekali tumbuhan dan tanaman yang berguna untuk meningkatkan kekuatan. Dikarenakan ia penasaran dengan tempat itu, maka ia pun langsung menghancurkan salah satu gembok di sana dan memasuki sebuah ruangan terlarang. Setelah melihat semua obat-obatan di sana, saat ini Long King tertuju ke sebuah kendi besar. Namun siapa sangka di dalam kendi tersebut terdapat sebuah pil ajaib yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara drastis, dan obat itu juga digunakan oleh Xiao saat ini. Sedangkan di kuil Siling terlihat King menemui Chumo, dan wakil ketua kuil Siling mengatakan jika Bei Fei yang merupakan adik dari King telah berkhianat kepada kuil Siling. Dan saat ini ia berada di Kerajaan Tang untuk menemui Ningki di sana. Ia juga mengatakan jika Ningki merupakan murid dari ke-13 guru besar dan besar kemungkinan Pangeran Raka adalah Ningki. Mendengar hal tersebut, King pun kembali teringat ramalannya mengenai Pangeran Raka, sehingga ia pun segera pergi dari sana dan berniat mencari Ningki di Kerajaan Tang. Di tempat lain, terlihat Bei Fei menemui Ningki. Di sana ia mengatakan jika dirinya telah kabur dari kuil Siling dan berusaha untuk menghindari dari masalah yang ada di sana. Ia juga berniat ingin tinggal sementara di rumah Ningki, sehingga sang-sang yang berada di sana langsung mengantarkan Bei Fei untuk beristirahat di kamarnya. Tak lama kemudian Yang Lu menemui Ningki dan ia pun langsung mengambil makanan yang berada di atas meja. Dengan bersamaan Bei Fei pun membawa bubur untuk mereka. Kemudian Bei Fei mengatakan jika bubur yang dibawanya merupakan makanan kesukaan Yang Lu di saat dulu. Mendengar hal tersebut Yang Lu merasa terkejut. Perempuan yang dikiranya seorang pelayan ternyata kakak seperguruannya saat mereka berada di kuil biara belakang kuil Siling. Kemudian Bei Fei meminta Ningki untuk meninggalkan mereka berdua dikarenakan ada sesuatu yang ia ingin ketahui dari Yang Lu. Bei Fei pun langsung bertanya kepada Yang Lu kenapa Yang Lu meninggalkan kuil biara. Kemudian Yang Lu menjelaskan kenapa ia pergi dari sana. Yang ternyata Yang Lu menganggap jika kuil biara tersebut terlalu banyak aturan yang berlaku, sehingga ia lebih memilih pergi untuk mencari sebuah kebebasan. Yang ternyata kebebasan yang ia cari selama ini berada di hutan perguruan sebagai murid dari guru besar.
也可以有自己的选择。 Singkatnya keesokan paginya, terlihat Ningki dan Bei Fei melakukan pertarungan persahabatan. Di sana Bei Fei menunjukkan kekuatan pedang miliknya. Ningki yang terkena serangan tersebut menyadari jika kekuatan yang mengenainya bukanlah sebuah pedang. Lalu Bei Fei mengatakan jika ia mendapatkan kekuatan itu dari sebuah kertas yang diberikan oleh sang master, pemilik perguruan Jiangge, dan ia merupakan master pedang terhebat di dunia. Namun Bei Fei belum sepenuhnya bisa menggunakan kekuatan tersebut, dikarenakan seharusnya kertas itu diberikan untuk Ningki sebagai permintaan maaf dari sang master untuk Ningki. Namun sampai saat ini Bei Fei tidak mengatakan kepada Ningki tentang hadiah itu. Dengan bersamaan, saat ini King telah tiba di kerajaan Tang dan terlihat sahabat Master Tao menemuinya dengan bertanya maksud dari kedatangan King saat ini. Lalu King menjawab jika ia ingin bertemu dengan Ningki. Singkatnya Ningki yang sedang makan bersama Bei Fei, tiba-tiba mereka didatangi oleh King. Di sana King sangatlah marah kepada Bei Fei dikarenakan dirinya telah meninggalkan kuil siling dan dianggap sebagai pengkhianat. Bei Fei menjawab jika ia sudah tak percaya lagi dengan Chumo dan sejumlah peraturan di kuil siling. Maka dari itu ia pun memutuskan pergi dari sana. Mendengar hal itu King hanya bisa terdiam, dan saat itu ia tidak menyadari jika seorang pria di depannya adalah Ningki yang ia cari sampai saat ini. Dan tanpa mengatakan apapun, Bei Fei pun dengan cepat pergi dari sana dan membawa Ningki pergi bersamanya. Singkatnya di malam harinya, Bei Fei pun menemui Ningki dengan memberikan sebuah kertas yang berisikan bela diri jurus pedang. Dan kertas tersebut hadiah dari sang master dari perguruan Jiangge untuk Ningki dengan alasan menebus kesalahan muridnya yang sebelumnya menyerang Ningki. Dan Bei Fei pun mengatakan jika jurus pedang tersebut sangatlah kuat yang membuat penggunanya akan terluka parah jika dipelajarinya. Maka dari itu Ningki harus bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Keesokan paginya, Ningki pun meminta Bei Fei untuk melatih Sang-Sang cara menggunakan kekuatan miliknya. Dikarenakan ia menganggap Bei Fei memiliki kemampuan yang sangatlah hebat. Dan jika Sang-Sang berlatih dengan Bei Fei, kemungkinan besar Sang-Sang bisa menjadi seperti Bei Fei dan dapat menggunakan kekuatan yang telah diberikan oleh kakek Wei Guang sebelumnya. Dan dengan senang hati, Bei Fei pun menerima permintaan darinya. Di tempat lain, kakek tua yang berada di gua berniat memberikan sebagian kekuatannya kepada Long King, dikarenakan ia berniat akan membalaskan dendamnya terhadap kakek Wei Guang yang sudah menyebabkan setengah badannya menghilang. Kemudian Long King mengatakan jika kakek Wei Guang saat ini telah tiada, yang membuat kakek tua itu pun menjadi sangatlah kesal mendengar berita tersebut dengan melampiaskan kekesalannya kepada Long King. Namun setelah itu kakek tua tersebut memerintahkan Long King untuk mendekatinya, dikarenakan saat ini ia akan memberikan sebagian kekuatannya kepada Long King. Di saat kakek tua itu sudah memberikan setengah kekuatannya, tiba-tiba Long King tidak mau melepaskan tangannya dan ia berniat untuk mengambil semua kekuatan dari kakek tersebut. Menyadari akan hal itu, kakek tua itu pun dengan cepat memukul Long King di sana. Namun Long King sudah mendapatkan sebagian kekuatannya dengan mudah mengalahkannya dan mengambil kembali semua kekuatan yang masih tersisa di tubuh kakek tersebut. Di tempat lain, Ningki mencoba menggunakan kertas pedang yang diberikan oleh Bei Fei. Terlihat Ningki hampir terluka saat menggunakan kekuatan tersebut dan menyadari jika kekuatan pedang ini sangatlah hebat. Setelah mendapatkan kekuatan, saat ini Long King telah masuk ke kuil biara dan berhasil mendapatkan pil ajaib. Bahkan ia juga mengambil beberapa obat di sana. Namun Long King yang akan pergi tiba-tiba dihadang oleh Yi Cheng, dikarenakan ia tahu jika Long King telah mengambil pil ajaib dan ia tak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ia pun memaksa Long King untuk mengembalikan pil tersebut. Namun Long King tidak memperdulikan semua perkataan darinya dan langsung memakannya. Terlihat tubuhnya seketika menjadi bersinar dan saat ini ia pun kembali memiliki kekuatan yang begitu besar dikarenakan memakan pil tersebut. Dan setelah itu ia pun dengan segera pergi dari sana. Singkatnya di tempat lain, Li Fei mencoba mengajak sang kaisar untuk bertarung dan pertarungan pun terjadi. Terlihat sang kaisar dengan mudah mengalahkan Li Fei dan mematahkan pedang kebanggaannya itu.
Yang ternyata pertarungan tersebut disebabkan dikarenakan Li Fei menganggap jika sang kaisar telah mengetahui keterlibatannya dalam kasus 15 tahun yang lalu yang menyebabkan kematian Jenderal Lin. Yang saat itu Li Fei telah bersekongkol dengan Xiao Ho untuk membunuh Jenderal Lin dan sanak keluarga milik Jenderal Lin. Tanpa sengaja Xiao Ho juga membunuh kedua orang tua Ningqi yang merupakan pelayan dari Jenderal Lin. Dan hal tersebutlah yang membuat Ningqi dendam kepada Xiao Ho dan akan membunuhnya. Saat ini sang kaisar yang telah tahu sifat busuk dari Li Fei menjadi sangatlah marah. Namun saat ini Li Fei sudah menyadari dengan mengakui semua kesalahan dan perbuatannya yang pernah ia lakukan selama ini. Dan ia pun bersedia dihukum oleh kakaknya tersebut. Terlihat Xiao Ho menghadiri persidangan yang digelar oleh sang kaisar untuk membahas kematian dari Jenderal Lin. Kemudian Xiao Ho mengakui jika dirinya lah yang telah membunuh Jenderal Lin dan seluruh keluarga Jenderal Lin. Dan sampai saat ini ia merasa tak menyesal dikarenakan telah melakukan perbuatan keji tersebut. Dikarenakan ia menganggap Jenderal Lin memang pantas untuk mati. Mendengar hal itu, sang kaisar menjadi sangatlah marah dan berniat untuk menghukum Xiao Ho atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Lalu Xiao Ho mengatakan jika tidak ada orang yang bisa menghukumnya, bahkan sang raja sekalipun. Dan kemudian ia mengeluarkan sebuah pedang sebagai tanda protes darinya kepada sang kaisar, sehingga ia pun pergi dari sana. Namun di saat akan pergi, terlihat Ningqi dan Sang Sang sudah menunggunya di sana. Ningqi mengatakan jika maksud dari kedatangannya, ia ingin bertarung dengan Xiao Ho dan melakukan pertarungan secara hidup dan mati. Kemudian Ningqi melukai tangannya dengan meneteskan darahnya di kertas tantangan yang telah ia bawa sebelumnya. Dan Xiao Ho yang menerima kertas tersebut langsung meneteskan darahnya juga, yang artinya Xiao Ho menerima tantangan bertarung hidup dan mati melawan Ningqi nanti dengan waktu yang sudah ditentukan. Singkatnya, hari pertarungan Ningqi pun akan dimulai. Terlihat di saat itu, Liu Qing beserta Bei Fei sedang pergi ke danau tempat dilangsungkan pertarungan antara Ningqi dan Xiao Ho. Namun sebelum mereka pergi, Qing terlebih dahulu menantang Liu untuk bertarung persahabatan dengannya, dan mereka berdua pun langsung naik ke atas. Kemudian Qing tanpa basa-basi langsung menyerang Liu dengan kekuatan jurus pedang terkuatnya. Namun di sana, Liu dengan hanya tersenyum membuat serangan dari lawannya tak bergerak dan bahkan mengembalikan serangan tersebut yang membuat Qing kalah dan tak berdaya. Yang pada akhirnya, Qing pun mengakui jika kekuatannya tidak sebanding dengan Liu. Di tempat lain, mereka pun telah sampai di sebuah danau tempat Ningqi akan bertarung dengan Xiao Ho. Di sana banyak sekali para master dan murid lain datang untuk menyaksikan pertarungan tersebut. Sehingga pertarungan pun terjadi yang membuat Ningqi harus menyerangnya dengan menggunakan panah terkuatnya. Satu persatu serangan anak panah pun ditembakkan, namun serangan itu pun bisa ditepis oleh Xiao Ho dengan mudahnya. Sehingga tersisa satu anak panah yang akan ditembakkan tepat di bawah dasar danau, yang di bawahnya terdapat sebuah bom yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun ternyata Xiao Ho masih hidup, bahkan serangan tersebut tidak membuatnya terluka sedikit pun. Dikarenakan saat ini Xiao Ho menggunakan jubah terkuatnya yang bisa menahan serangan apapun. Sehingga di saat itu Xiao Ho pun langsung meremehkan Ningqi dengan menganggap serangan tersebut hanya sia-sia. Yang pada akhirnya Ningqi pun menggunakan pedang terkuatnya yang ia dapat dari kakak seperguruannya yang telah mereka buat, yang kemungkinan besar akan merobek jubah milik Xiao Ho jika terkena pedang tersebut. Kemudian ia pun menggunakan kekuatan iblisnya agar gerakannya bisa lebih cepat dari Xiao Ho dan sentral di sana. Bahkan Qing melihat Ningqi yang tak berdaya beranggapan jika sebentar lagi Ningqi akan mati di sana. Namun Bei Fei mengatakan jika Ningqi masih belum kalah dengan mengingat di saat ia memberikan sebuah kertas bela diri jurus pedang yang diberikan dari sang master di perguruan Jiangke. Yang pada akhirnya Ningqi pun menggunakan jurus berpedang tersebut untuk melawan Xiao Ho. Dengan menggabungkan jurus pedang itu dengan kekuatan iblisnya, membuat Ningqi lebih cepat dari yang sebelumnya. Sehingga Xiao Ho pun terkena beberapa serangan dari Ningqi yang membuat jubahnya rusak akibat serangan tersebut. Xiao Ho yang berdiri kembali membuatnya tak percaya jika Ningqi memiliki kekuatan seperti itu. Dengan bersamaan ia pun mengatakan jika ia takkan pernah kalah dan akan mengeluarkan semua kekuatannya untuk membunuh Ningqi.
Di saat itu Ningki mengingat kembali semua masa lalunya, yang dimana Xiao telah membunuh semua sanak saudara Jenderal Lin dan kedua orang tuanya dengan pembantaian yang sangat sadis. Yang pada akhirnya Ningki pun bangkit kembali dengan berusaha melindungi Sang-Sang yang sedang terluka parah. Namun dikarenakan kekuatan Ningki yang tidak sebanding dengan kekuatan Xiao, membuatnya harus kalah dalam pertarungan tersebut. Namun tiba-tiba Sang-Sang mengeluarkan kekuatan cahayanya dan memberikannya kepada Ningki, sehingga Ningki pun langsung menyerangnya dengan kekuatan tersebut, yang membuat Xiao kalah dalam pertarungan ini dengan kondisi yang sangat terluka parah. Namun saat itu Xiao memiliki setengah pil ajaib yang dapat mengembalikan kekuatannya, sehingga ia pun memakannya dan berhasil menyerang Ningki di sana. Di saat Ningki akan dibunuh, tiba-tiba tubuh Xiao terkena luka dalam, yang ternyata itu merupakan efek dari memakan pil ajaib itu. Dan pil tersebut bukanlah pil yang asli, dikarenakan pil itu ia dapat dari kuil siling, yang mana Chunmo yang merupakan pemimpin kuil siling sudah merencanakan ini semua agar Xiao mati di sana. Singkatnya, sebelum kematiannya, Xiao mengatakan kepada Ningki jika dia merupakan anak yang sangatlah kuat, dikarenakan Ningki merupakan orang yang pantang menyerah untuk melawan para musuhnya, dan bahkan dirinya selalu mengembangkan kultivasinya agar bisa membalaskan dendam atas kematian keluarganya itu. Namun hal yang harus diingat oleh Ningki saat ini, jika sebentar lagi hari ke-8 akan datang, dengan memintanya untuk menjaga kerajaan Tang. Bahkan musuh yang terbesar mereka saat ini adalah kuil siling. Dan setelah itu pada akhirnya Xiao pun harus mengembuskan nafas terakhirnya di sana. Sementara Ratu Xiaotian yang mengetahui adiknya telah tiada, membuatnya menangis dan bersedih di sana. Sedangkan Putri Liu yang bersama Hunyuan telah mendapatkan kabar jika saat ini Ningki berhasil menang dan Xiao telah mati di sana. Mendengar hal tersebut, Putri Liu pun merasa senang dikarenakan nantinya Hunyuan akan menjadi kaisar selanjutnya. Dan di sisi lain terlihat Sang-Sang yang sudah sekarat akibat telah memberikan semua kekuatan cahayanya kepada Ningki. Pada akhirnya ia pun harus mengembuskan napas terakhirnya di sana, yang membuat Ningki menangis dan sangatlah bersedih dikarenakan saat ini dirinya harus kehilangan orang yang paling ia sayangi. Sedangkan di dalam gua, terlihat Long Qing yang memiliki kekuatan yang sangat kuat akibat meminum pil ajaib, membuatnya memiliki sebuah rencana jahat untuk membunuh Ningki, dikarenakan ia menganggap Ningki sebagai dalang dari rusaknya kehidupannya saat ini. Dengan melihat kekuatan jahat yang berada di dalam tubuh Long Qing, bisa dipastikan jika Long Qinglah Pangeran Neraka yang selalu diceritakan oleh para master terdahulu. Dan film pun tamat untuk season yang pertama. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film season yang keduanya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.